Pernah nggak sih kita dengar sebuah cerita, sebuah putusan pengadilan dalam sejarah yang rasanya kok nggak masuk akal sama sekali? Ketika seseorang yang sudah jelas-jelas dinyatakan tidak bersalah, malah dijatuhi hukuman mati. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan coba bedah alasan yang sangat mendalam di balik pilihan yang aneh ini. Ini bukan sekadar cerita biasa, tapi ini soal pilihan antara dua jenis kerajaan yang sangat-sangat berbeda. Dan semuanya bisa dibilang berawal dari pertanyaan yang filosofis banget ini. Pertanyaan ini diucapkan oleh Pontius Pilatus, gubernur Romawi, tepat sesaat sebelum dia mengambil keputusan yang dampaknya luar biasa besar dalam sejarah. Ironisnya, pertanyaan soal kebenaran ini justru jadi latar belakang dari apa yang terjadi setelahnya. Oke, kita coba langsung bayangkan situasinya ya. Kita ada di Yerusalem. Suasananya tegang banget. Pengadilan seorang pria bernama Yesus lagi ada di puncaknya, dan semua mata, semua tekanan tertuju pada satu orang, Pilatus. Setelah dia menginterogasi Yesus, Pilatus, yang notabene adalah otoritas hukum tertinggi di sana, mengambil kesimpulan yang tegas. Menurut hukum Romawi, Yesus ini nggak bersalah, nggak ada kejahatan, nggak ada bukti pemberontakan. Harusnya ya udah, kasus selesai kan? Tapi Pilatus punya satu, katakanlah, jalan keluar. Jadi ada tradisi Paskah yang memperbolehkan dia untuk membebaskan satu orang tahanan. Nah, ini bisa jadi kesempakatannya buat menegakkan keadilan sekaligus meredam massa yang sudah mulai panas di luar. Pilatus kemudian menawarkan sebuah pilihan yang kontrasnya luar biasa. Di satu sisi, ada Yesus yang kesalahannya nggak bisa dia temukan. Di sisi lain, ada Barabas. Teksnya bilang dia ini seorang penyamun. Kemungkinan besar dia ini seorang pemberontak, seorang revolusioner yang dikenal suka pakai kekerasan. Pilihannya kelihatan jelas banget kan? Dan disinilah momen yang paling mengejutkan itu terjadi. Benar-benar melawan logika, melawan putusan gubernur, kerumunan massa ini membuat pilihan yang nggak terduga. Mereka justru minta pembebasan untuk penjahat yang jelas-jelas bersalah dan menuntut penyaliban untuk orang yang baru saja dinyatakan tidak bersalah. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kenapa bisa begitu? Keputusan ini rasanya nggak bisa dijelaskan cuma karena emosi sesaat. Jawabannya ternyata jauh lebih dalam. Ada di ekspektasi dan kekecewaan massa terhadap siapa sebenarnya Yesus itu. Kunci untuk memecahkan teka-teki ini adalah dengan memahami hakikat dari kerajaan yang diwakili oleh Yesus. Ternyata, ini bukan soal perebutan kekuasaan biasa. Ini adalah benturan antara dua konsep kerajaan yang sangat fundamental. Yesus sendiri sudah pernah menjelaskannya. Kerajaannya itu nggak berjalan dengan aturan-aturan duniawi. Kekuatannya itu nggak datang dari pedang atau manuver politik, tapi dari sumber yang sama sekali lain. Dan disinilah letak kesalahpahaman terbesarnya. Penolakan yang dialami Yesus di pengadilan Pilatus itu sebenarnya hanyalah gema dari sebuah penolakan lain yang jauh lebih penting, yang dibuat oleh Yesus sendiri. Jadi, yuk kita mundur sedikit ke sebuah momen krusial yang mendefinisikan seluruh misinya. Kita sekarang pindah ke padang gurun, sebuah tempat yang sepi, tempat isolasi, dan tempat ujian. Disinilah sifat sejati dari kerajaan Yesus diuji sampai ke batasnya. Bahkan sebelum pelayanannya di depan publik dimulai. Coba bayangkan kondisinya. Setelah 40 hari berpuasa, Yesus ada dalam kondisi fisik yang sangat lemah. Nah, justru di saat yang paling rentan inilah si iblis datang untuk menawarkan jalan pintas menuju kekuasaan. Jadi ada 3 godaan yang sebenarnya mewakili 3 model kekuasaan duniawi. Pertama, kuasa untuk memenuhi kebutuhan materi, perut. Kedua, kuasa yang didasarkan pada pertunjukan spektakuler untuk menarik massa. Dan yang ketiga, ini tawaran yang paling to the point. Kekuasaan politik atas seluruh dunia. Disinilah poin krusialnya. Iblis menawarkan kepada Yesus persis seperti apa yang diharapkan banyak orang dari seorang Mesias. Jadi seorang raja duniawi yang kuat, yang bisa memimpin mereka menuju kemenangan politik dan kemegahan. Dan jawaban Yesus sangat tegas. Tanpa kompromi. Dengan menolak tawaran ini, dia sebenarnya menolak seluruh model kerajaan yang dibangun di atas kekuasaan dunia, paksaan, dan kompromi spiritual. Ini adalah momen yang paling menentukan misinya. Nah sekarang, mari kita hubungkan kedua peristiwa tadi.
Penolakan di padang gurun itu ternyata secara langsung menjelaskan penolakan yang Yesus hadapi di depan Pilatus. Semuanya jadi masuk akal sekarang. Jadi pilihan antara Yesus dan Barabas itu bukan sekedar pilihan antara orang baik dan orang jahat. Bagi masa saat itu, ini adalah pilihan antara dua jenis raja, dua jenis pembebasan. Mereka memilih modelnya Barabas, pembebasan lewat pemberontakan fisik, dan mereka menolak modelnya Yesus, yang kerajaannya bersifat spiritual. Nah, inilah kesimpulan utamanya. Yesus dihukum bukan karena kejahatan yang dia lakukan, tapi karena jenis kerajaan yang dia wakili. Putusan masa itu adalah penolakan terhadap seluruh misi dan identitasnya, karena dia sudah memilih jalan yang berbeda jauh sejak awal. Tapi analisis kita nggak berhenti di peristiwa sejarah ini aja. Kisah ini justru membawa kita ke sebuah refleksi pribadi yang relevan banget buat kita semua hari ini. Ini tentang di mana sebenarnya kita meletakkan kesetiaan kita. Konsep kerajaan yang bukan dari dunia ini, itu ternyata bukan sekedar ideologi kuno. Ini adalah sebuah identitas bagi mereka yang mengikutinya, yang artinya pilihan antara dua kerajaan ini terus berlanjut dalam hidup kita masing-masing. Pada akhirnya, pembahasan ini bermuara pada satu pertanyaan introspektif yang sangat kuat. Pilihan yang dihadapi masa di Yerusalem antara kerajaan duniawi Barabas dan kerajaan surgawi Yesus adalah cerminan dari pilihan yang kita hadapi setiap hari, di mana kita menempatkan nilai dan kesetiaan kita yang tertinggi.